Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, Islam itu indah, dan alangkah indahnya ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk berperilaku terpuji. Jika hidup kita dihiasi dengan perilaku terpuji, tentu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perilaku terpuji adalah toleransi, simpati, dan berbaik sangka. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 3 perilaku terpuji tersebut. Dengan harapan, semoga setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak dapat menerapkan perilaku toleransi, simpati, dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang marilah kita mulai yang pertama, memiliki perilaku toleransi. Apakah kamu tahu arti toleransi? Toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian dan pandangan orang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri. Perilaku toleran haruslah kita miliki dan perlu dikembangkan. Mengapa demikian? Karena manusia tidak hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Ketika manusia hidup berkelompok, pasti akan ada perbedaan, baik pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, ataupun kelakuan. Disitulah pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai orang lain agar tercipta kerukunan hidup. Di dalam Islam toleransi disebut juga tasamuh. Islam mengajarkan umatnya agar dapat menghargai setiap perbedaan. Karena perbedaan merupakan sunatullah, ketentuan Allah atas makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, artinya, wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Toleransi terbagi dalam 3 macam, yaitu toleransi antar sesama Muslim, toleransi antar umat beragama, dan toleransi antar suku bangsa. 1. Toleransi antar sesama Muslim. Toleransi antar sesama Muslim artinya adanya rasa kasih sayang dan saling menghormati terhadap sesama Muslim. Toleransi antar sesama Muslim merupakan keharusan karena merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. 2. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama artinya menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan agama atau kepercayaan. Islam merupakan agama yang paling benar, namun, Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam. Tidak adanya paksaan tersebut merupakan bentuk toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi antar umat beragama bukan berarti boleh mengikuti ritual ibadah non-Muslim, apalagi membenarkan ajarannya. Toleransi antar umat beragama hanya bentuk penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6 berikut. Artinya, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ayat di atas juga menjelaskan tentang ajakan masing-masing umat untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya tanpa bersikap saling mengganggu. Contoh lain dari toleransi antar umat beragama yang dapat kamu lakukan di kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Tidak mengganggu aktivitas ibadah non-Muslim. Saling menyapa satu sama lain terhadap non-Muslim, seperti mengucapkan selamat pagi atau selamat sore. Bersedia menolong tetangga non-Muslim apabila dibutuhkan. Berkenan menjenguk apabila tetangga non-Muslim sedang sakit. Yang ketiga, toleransi antar suku bangsa. Toleransi antar suku bangsa artinya adanya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap perbedaan suku bangsa, adat, budaya, dan bahasa. Adanya toleransi antar suku bangsa pada masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan budaya, akan membuat hidup tetap harmonis, tenteram, dan damai. Perilaku toleransi merupakan perilaku terpuji yang banyak sekali hikmahnya. Berikut beberapa hikmah toleransi. A. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. C. Menciptakan kerukunan dan terhindar dari perpecahan. D. Menghilangkan fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. E. Menciptakan rasa tenteram dan aman dalam kehidupan. F. Menciptakan sikap saling menghormati. Perilaku terpuji kedua adalah simpati. Simpati adalah rasa kasih,
rasa suka, atau keikutsertaan merasakan perasaan orang lain baik suka ataupun duka. Perilaku simpati itu merupakan sikap peduli terhadap sesama yang muncul dari hati seseorang yang merasakan apabila hal yang dirasakan orang lain itu terjadi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar peduli terhadap sesama dengan membiasakan sikap saling menolong dalam kebaikan, dan melarang hambanya untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya. C. Sikap berbaik sangka kepada sesama. 1. Arti sikap berbaik sangka. Berbaik sangka sering disebut husnuzon. Berbaik sangka kepada sesama artinya beranggapan baik kepada orang lain walaupun belum tahu keadaan yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut Allah juga melarang suudzon, prasangka buruk, gibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan mencari aib-aib orang lain, tajassus. Suzon, gibah, dan mencari-cari aib orang lain dapat menyebabkan permusuhan dan dapat meruntuhkan persaudaraan, ukhuwah, sesama Islam. 2. Memahami sikap berbaik sangka. Husnuzon atau berbaik sangka merupakan salah satu perilaku terpuji karena akan mendatangkan manfaat. Seseorang yang membiasakan husnuzon pasti akan terhindar dari perilaku gibah dan mencari-cari aib orang lain. Husnuzon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Pertama, husnuzon kepada Allah, yaitu menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah, dan selalu bersyukur atas segala nikmat serta berusaha sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Husnuzon kepada Allah, itu dengan meyakini bahwa baik dan buruk, bahagia dan sengsara, sehat dan sakit dan lain sebagainya telah ditentukan oleh Allah. Husnuzon kepada Allah juga tidak menyalahkan takdir Allah atau bahkan menentangnya. Orang yang berhusnuzon kepada Allah, meyakini bahwa di balik ketentuannya ada hikmah yang dapat diambil pelajaran. Kedua, husnuzon kepada diri sendiri, yaitu berprasangka bahwa segala hal yang melekat pada diri manusia, baik disukai ataupun tidak, merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Ketiga, husnuzon kepada orang lain, yaitu berbaik sangka terhadap semua yang dilakukan oleh orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain artinya menganggap bahwa apa yang dilakukan orang lain, baik yang terlihat jahat, kecuali jelas bahwa perbuatan tersebut melanggar syariat, apalagi yang terlihat baik adalah baik. Rangkuman dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian dan pandangan orang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri. 2. Di dalam Islam toleransi disebut juga tasamuh. 3. Toleransi terbagi dalam 3 macam, yaitu toleransi antar sesama muslim, toleransi antar umat beragama, dan toleransi antar suku bangsa. 4. Simpati adalah rasa kasih, rasa suka, atau keikutsertaan merasakan perasaan orang lain baik suka ataupun duka. 5. Contoh perilaku simpati adalah sebagai berikut. A. Memberi selamat kepada teman yang menjadi juara kelas. B. Menghibur teman yang sedang sedih. C. Menolong korban bencana alam. 6. Berbaik sangka sering disebut husnuzon. Berbaik sangka kepada sesama artinya beranggapan baik kepada orang lain walaupun belum tahu keadaan yang sesungguhnya. 7. Husnuzon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Itulah pembelajaran kita hari ini. Saya berharap anak-anak berusaha lebih rajin lagi untuk belajar, membaca buku, mengerjakan tugas, dan lain-lain.
Selanjutnya, kerjakanlah soal pada link yang sudah diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.